negara dalam bayang-bayang mafia dan premanisme. Mafia dan preman seringkali beroperasi melintasi batas negara. Bahkan beberapa kelompok kriminal memiliki pengaruh yang sangat besar. Contohnya adalah El Chapo Guzman dari Meksiko yang pernah menguasai negaranya. Beberapa kelompok mafia terkenal lainnya termasuk Riyad dari Cina, mafia Sisilia dari Italia, mafia Rusia, dan Sinaloa dari Meksiko. Kelompok-kelompok ini seringkali terlibat dalam berbagai kegiatan ilegal, termasuk perdagangan narkoba, pemerasan, dan kekerasan. Pengaruh mereka bisa sangat merusak stabilitas negara dan masyarakat. Dari sisi etimologi, kata mafia adalah istilah yang berasal dari bahasa Italia, mafioso atau mafioso, yaitu organisasi kriminal yang aslinya berasal dari Sisilia, Italia. Nama lain dari mafia adalah Cosa Nostra, yang artinya urusan kami atau milik kami. Mafia ini sudah ada sejak abad ke-19 di Sisilia, Italia. Istilah mafia sudah menjadi nama generik untuk jaringan kriminal yang terorganisasi dengan struktur, metode, dan kepentingan yang sama. Biasanya lingkungan mafia bersifat tertutup. Mafia ini mencari uang dengan melakukan kegiatan melawan hukum seperti perdagangan narkotika, usaha perjudian, prostitusi, penyelundupan, penggelapan pajak, dan lain-lain. Mafia memiliki organisasi yang memiliki ketua dan aturan main. Mafia juga memiliki omerta, yaitu etika untuk menutup mulut kalau tertangkap. Sehingga dengan sikap ini, polisi kesulitan untuk mencari alat bukti karena anggota mafia tidak mau memberikannya. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah mafia meluas ke berbagai negara untuk menggambarkan tidak hanya sebagai organized crime group, tetapi berkembang sebagai suatu aktivitas atau kegiatan kolusi yang tidak sesuai dengan ketentuan atau aturan yang berlaku. Merujuk istilah mafia sebagai aktivitas, maka di negeri Nusantara ini kegiatan mafia ini sudah masuk ke berbagai sektor, sehingga kita mengenal berbagai istilah: mafia hukum atau peradilan, mafia kehutanan, mafia batubara, mafia timah, mafia penyelundupan, mafia tanah, mafia anggaran, mafia tender, mafia perdagangan alusista, mafia pajak, mafia kedokteran, mafia pendidikan, mafia jabatan, mafia perparkiran, dan banyak lagi mafia lainnya yang membayangi seluruh sektor kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Layaknya mafia, mereka melakukan kegiatan secara rahasia, tetapi sangat menentukan di dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang tersebut. Banyak kegiatan yang dipengaruhi mereka, sehingga seolah-olah kegiatan berbangsa, berusaha, dan bermasyarakat didominasi mereka. Di sisi lain terkesan pemerintah atau penegak hukum tidak berdaya menghadapi kegiatan mafia tersebut. Bahkan yang sangat berbahaya lagi, terjadinya mafia
di sektor peradilan atau hukum. Penikmat mafia peradilan adalah pengkhianat paling nyata dari cita-cita dasar hukum untuk menciptakan ketertiban, menghadirkan keadilan. Di tangan gangster peradilan, hukum lahir sebagai produk yang dapat diperjualbelikan dan akhirnya dinistakan. Akibatnya, segala bidang kehidupan terimbas. Penistaan hukum akan mengakibatkan nistanya seluruh sendi kehidupan, penistaan masyarakat keseluruhan, penistaan kemanusiaan kita sebagai bangsa Indonesia. Aktivitas yang serupa dengan mafia yang tak kalah berbahayanya adalah premanisme. Istilah preman berasal dari bahasa Belanda Fritsman yang berarti orang bebas. Premanisme telah menjadi bagian dari sejarah Indonesia. Bahkan ada bukti bahwa preman juga turut berjuang dalam memperjuangkan kemerdekaan. Premanisme di Indonesia adalah fenomena yang meresahkan, yaitu perilaku yang melanggar hukum dan norma sosial, seringkali melibatkan kekerasan atau intimidasi untuk memaksa orang lain. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial yang berkembang selama beberapa dekade, terutama dipicu oleh kemiskinan, pengangguran, dan lemahnya penegakan hukum. Preman seringkali dianggap sebagai bagian dari penyeimbang kekuasaan lokal, sehingga penegakan hukum terhadap mereka menjadi kurang tegas. Beberapa masyarakat merasa aman karena kenal preman, padahal itu adalah bentuk pembiaran terhadap praktek premanisme. Fenomena premanisme semakin berkembang seiring dengan semakin sulitnya ekonomi dan tingginya angka pengangguran. Menurut Anwar Hasan, ada 4 kategori preman yang hidup dan berkembang di masyarakat. Pertama, preman tingkat bawah, biasanya berpenampilan dekil, bertato, dan berambut gondrong. Mereka biasanya melakukan tindakan kriminal ringan, misalnya memalak, memeras, dan melakukan ancaman kepada korban. Kedua, preman tingkat menengah. Preman ini biasanya berpenampilan lebih rapi, mempunyai pendidikan yang cukup. Mereka biasanya bekerja dengan suatu organisasi yang rapi, dan secara formal organisasi itu legal. Dalam melaksanakan pekerjaannya, mereka menggunakan cara-cara preman, bahkan lebih kejam dari preman tingkat bawah, karena mereka merasa legal. Misalnya adalah agensi debt collector yang disewa oleh lembaga perbankan untuk menagih hutang, nasabah yang menunggak pembayaran angsuran maupun hutang, dan perusahaan leasing yang menarik agunan berupa mobil atau motor dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Ketiga, preman tingkat atas, yaitu kelompok organisasi yang berlindung di balik parpol atau organisasi massa, bahkan berlindung di balik agama tertentu. Mereka disewa untuk membela kepentingan yang menyewa. Mereka sering melakukan tindak kekerasan yang dilegalkan. Keempat, preman elit adalah oknum aparat yang menjadi backing perilaku premanisme. Mereka biasanya tidak nampak perilakunya karena mereka adalah aktor intelektual perilaku premanisme. Para pelaku usaha dan warga seringkali mengalami kerugian karena praktik
premanisme, seperti pungutan liar atau pemerasan. Aksi premanisme dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, bahkan menimbulkan kerusuhan. Premanisme dapat menurunkan kepercayaan investor terhadap keamanan berusaha di Indonesia. Mafia dan premanisme adalah masalah yang perlu diatasi dengan serius melalui upaya yang terpadu, mulai dari penegakan hukum, peningkatan pendidikan dan ekonomi, hingga pencegahan. Pemberantasan mafia dan premanisme membutuhkan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.